Halo teman-teman, kembali lagi di channel Real Media. Seperti yang teman-teman ketahui, beberapa video yang udah kita upload itu kita bahas tentang VGA rekomendasi, yang mana VGA-nya itu VGA tua, tapi ternyata performanya nggak kalah hebat dengan VGA yang baru. Karena VGA yang sudah kita bahas kemarin itu harganya cukup tinggi buat kalian penyuka PC Kirihore. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau kasih tahu ke kalian list VGA yang kita rekomendasikan, yang jelas murah meriah di bawah harga 500 ribuan tapi performanya mantap banget. VGA apa aja itu? Tonton terus video ini sampai akhir. Oke teman-teman, sebelum kita sebutkan apa aja VGA-nya, disclaimer dulu ya. VGA yang akan kita sebutkan nanti adalah VGA yang kita rekomendasikan menurut 3 poin. Yang pertama itu yang jelas harganya masih murah-murah atau di bawah 500 ribuan. Lalu yang kedua, itu stoknya masih banyak melimpah, entah itu di marketplace atau di toko-toko online di luar. Nah, kemudian VGA yang akan saya sebutkan nanti adalah VGA rekomendasi menurut saya pribadi. Oke teman-teman, sudah paham ya? Nah, jadi mungkin teman-teman punya rekomendasi lain ya, nanti silahkan disebutkan di kolom komentar. Oke, lanjut kita bahas VGA apa aja yang jadi rekomendasi kita di bawah 500 ribuan. Check this out. Oke teman-teman, yang pertama adalah VGA dari kubu merah, yaitu dari kubu AMD. AMD apa itu? Yaitu AMD Radeon HD 7570 yang seri 1 GB. Oke, AMD Radeon HD 7570 ini mempunyai VRAM 1 GB. Untuk outputnya ada yang punya port VGA, HDMI dan juga DVI, tapi ada juga yang DVI dan DisplayPort aja. Nah, silakan teman-teman sesuaikan ya. Jika monitor kalian sudah support DisplayPort ya nggak masalah, tapi beberapa monitor hanya support HDMI atau bahkan VGA aja. Nah, jadi teman-teman jangan salah ya pilih VGA. Saranku sebelum kalian pilih VGA, kalian lihat dulu port apa yang dimiliki oleh monitor kalian. Jadi kalian nggak usah repot-repot beli converter lagi. Oke, VGA ini aku rekomendasikan karena yang pertama dia nggak perlu 6 pin power VGA. Oke, untuk VGA AMD Radeon HD 7570 ini di marketplace harga secondnya dibanderol dengan harga 300 ribuan aja teman-teman. Baik teman-teman, yang kedua. Nah, yang kedua ini juga ternyata dari kubu merah. Apa itu? Yang kedua ini adalah AMD Radeon R7 250. Oke teman-teman, untuk AMD R7 250 ini dia dibekali VRAM 2 GB dan sudah GDDR5 teman-teman. Aku rekomendasikan VGA R7 250 ini adalah yang pertama, dia punya VRAM 2 GB dan sudah GDDR5. Semakin tinggi semakin baik. Lalu yang kedua, sama seperti Radeon HD 7570 tadi, dia juga nggak perlu 6 pin power VGA. Jadi dayanya nggak tinggi dan kalian nggak perlu takut kalau power supply kalian belum 80 plus atau bahkan belum punya sertifikasi bronze sekalipun. Lalu yang selanjutnya, nah dia bisa main game FPS atau game AAA dengan refresh rate yang cukup tinggi teman-teman. Rata-rata bisa tembus 60 ke atas walau dengan settingan grafis low. Oke, untuk VGA ini AMD R7 250 ini yang punya VRAM 2 GB dia dibanderol dengan harga 500 ribuan aja dengan kondisi yang second. Untuk yang ketiga ini aku sarankan ke kalian dari kubu hijau. Nah, apa itu? Yaitu VGA Nvidia GTX 650. Nah, Nvidia GTX 650 ini dia dibekali VRAM 2 GB dan mempunyai generasi memori sudah GDDR5 teman-teman. Nah, keunggulannya ya sama seperti yang VGA sebelumnya, dia sudah punya VRAM 2 GB, sudah GDDR5, tapi yang ini memerlukan 1 kali 6 pin power VGA. TDP-nya sekitar 65 watt aja teman-teman. Jadi ya walaupun butuh 6 pin, tapi ya masih nggak terlalu boros. Kalau kalian pakai VGA ini, kalian sudah bisa main GTA 5 dan Valorant dengan FPS yang lumayan tinggi teman-teman. Nah, untuk VGA GTX 650 2 GB ini dia dibanderol dengan harga second 500 ribuan aja. Oke, yang selanjutnya teman-teman, ini juga dari kubu hijau. Nah, apa itu? Yaitu Nvidia GTX 750 1 GB GDDR5.
Nah, di sini mungkin teman-teman agak janggal ya. Di sini kenapa aku rekomendasikan VGA yang punya VRAM 1 GB aja, sedangkan yang sebelumnya tadi 2 GB semuanya. Nah, jadi kalian kalau pilih VGA itu jangan hanya terpaku dengan VRAM-nya aja teman-teman, tapi kalian juga perlu tahu seberapa tua chipset VGA itu sejak dia keluar dan juga performa gamingnya kalau kalian bisa cek. Sehingga VGA hanya dengan VRAM 1 GB itu belum tentu kalah dengan VGA yang punya VRAM di atasnya. Tergantung dari chipset VGA itu dan juga dari game apa yang dia mainkan. Aku sarankan GTX 750 1 GB ini karena yang pertama dia irit daya, walaupun dia butuh 1x6 pin power VGA, tapi ternyata TDP-nya nggak tinggi-tinggi banget, yaitu hanya memakan 55 watt saja. Lalu bagaimana performa dari GTX 750 yang punya VRAM hanya 1 GB ini? Nah, ternyata dia tetap bisa main GTA 5 atau bahkan RDR2 teman-teman. Walau dengan settingan grafis yang low, FPS-nya ya cukup lah gitu. Oke teman-teman, itu tadi beberapa rekomendasi VGA dari kita yang punya harga di bawah 500.000 hingga 500 ribuan dikit ya gitu. Nah, dari beberapa VGA tadi kira-kira mana nih yang mau kalian pilih? Terserah kalian mau pilih yang mana, kalian sesuaikan saja dengan stok di daerah kalian. Kenapa aku rekomendasikan kalian beli di toko offline? Karena biar kalau ada sesuatu kalian bisa gampang klaim garansinya. Tapi kalau mau beli di marketplace juga nggak masalah, asalkan sellernya terpercaya dan bisa menanggung kalau misal ada apa-apa di VGA kalian. Nah, kalau aku pribadi, aku lebih milih yang GTX 750 teman-teman. Kenapa? Karena GTX 750 ini adalah seri VGA termuda dari beberapa VGA yang aku sebutin tadi. Nah, semakin muda VGA-nya otomatis umurnya juga semakin kecil. Nah, harapannya nanti bisa lebih awet buat kedepannya. Oke teman-teman, gitu aja video kita hari ini. Like jika kalian suka video ini, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya bagi kalian yang belum. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.